갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya ke channelnya aku, Rika Family. Nah, seperti biasa, hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Di sini aku lagi sarapan bareng sama si kecil. Kebetulan ini kita di rumah hanya berdua aja. Untuk Pak suami sama si abang itu udah berangkat kerja, dan sementara si abang udah berangkat ke sekolah ya. Nah, ini aku lagi sarapan roti sama kopi. Nah, setelah sarapan di sini aku lanjutkan, aku mau ke dapur. Di sini aku seperti biasanya kalau udah di dapur pasti memasak ya teman-teman. Nah, sebelumnya tadi juga aku udah beberes rumah, tapi waktu beberes rumah aku nggak ngevideoin gitu. Nah, hari ini rencananya aku mau masak 3 menu. Yang pertama di sini aku mau masak sayur buncis untuk Pak suami dan anak-anak. Nah, setelah itu juga nanti aku mau goreng ikan lele. Terus untuk sayurnya aku mau masak sayur kangkung ya. Itu nanti sayur kangkungnya untuk aku sendiri karena mau aku pedesin gitu. Nah, ini untuk sayurnya Pak suami aku nggak pakein cabe karena beberapa hari ini Pak suami itu asam lambungnya lagi kumat gitu ya teman-teman. Jadi udah hampir semingguan aku masakkan sayurnya Pak suami itu nggak pakai cabe gitu. Nah, ini tadi untuk bumbunya aku hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, terus aku tambahi sama bawang bombay. Nah, itu tadi juga aku udah kasih garam, kaldu sama gula. Nah, ini untuk sayur buncis sama wortelnya udah mateng. Jadi ini aku sisihkan dulu ya ke piring ya teman-teman. Nah, setelah ini aku mau refill minyak dulu karena rencananya aku mau goreng ikan lelenya. Tapi ternyata pas aku lihat minyak goreng aku itu udah habis ya teman-teman. Jadi ini mau aku isiin dulu kedua botolnya. Nah, untuk minyak goreng biasanya aku itu kalau sebulan bisa menghabiskan sekitar 4 liter atau 3 literan gitu ya. Teman-teman gimana nih kalau sebulan memakai minyak makan biasanya habis berapa nih? Boleh komen ya di bawah. Kalau aku sendiri memang agak boros ya sama minyak makan teman-teman, karena aku juga lebih sering goreng-menggoreng, terus suka buat cemilan gitu. Pokoknya lebih sering inilah ya terpakai gitu teman-teman. Tapi kalau untuk sayur aku lebih sering ketumisan gitu. Aku jarang banget ngesantan ya teman-teman. Kalau ngesantan itu hanya beberapa kali gitu ya dalam sebulan, bisa dihitung lah. Nah, itu tadi aku udah masukkan ya untuk ikan lelenya. Terus lanjut ini aku mau masak sayur kangkung. Ini untuk bumbunya aku ulek kasar aja, jadi biar cabenya itu lebih kerasa gitu. Nah, ini tadi gorengan yang kedua ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi aku goreng untuk bagian ekornya dulu, dan yang untuk kedua tadi aku goreng bagian kepalanya. Oke, langsung aja. Ini aku mau masak sayur kangkungnya. Ini yang pertama aku masukkan bawang bombay. Kebetulan bawang bombay aku masih ada stoknya. Terus ini untuk cabenya juga udah aku masukkan. Nah, ini untuk kangkungnya udah aku cuci bersih. Tadi sebelumnya aku rendam pakai air garam ya teman-teman. Jadi biar ulet-uletnya itu pada keluaran gitu. Nah, ini aku juga mau kasih gula, garam sama kaldu. Di sini aku nggak pakai terasi karena kebetulan stok terasi aku itu habis. Jadi aku hanya pakai bawang merah, bawang putih sama cabai percabean ya. Oh ya, di sini aku mohon maaf ya teman-teman kalau aku dubbing ada suara hujan. Jadi kebetulan ini tiba-tiba aja datang hujan. Sebenarnya di sini juga lagi hujan terus ya. Pokoknya hampir seharian itu bolak-balik hujan ya teman-teman. Nah, ini untuk menu aku semuanya udah selesai. Untuk sayur kangkungnya juga udah matang. Nah, ini dia ada 3 menu. Ada sayur buncis dicampuri wortel.
Dan ini juga ada tumis kangkung pedas ya teman-teman. Ini lumayan ya pedasnya karena aku banyakin cabai rawitnya. Dan yang terakhir ini ada ikan lele goreng. Alhamdulillah ini udah selesai semuanya. Lanjut di sini aku mau ngebersihin telur ya teman-teman. Ini aku ada beli telur. Sebenarnya ini udah ada sekitar 3 hari yang lalu kita beli telur 1 papan. Nah ini mau aku pindahi ke dalam kulkas. Ini ternyata ada yang pecah gitu. Tapi sebelumnya ini mau aku bersihin dulu karena di sini banyak banget kotorannya gitu teman-teman. Di cangkangnya itu banyak banget. Jadi nanti mau aku bersihin dulu sebelum aku masukkan ke dalam kulkas. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu banyak banget kotorannya gitu ya, kelihatan item-item. Nah ini untuk tempatnya nanti mau aku buang aja ke depan. Nah ini udah selesai ya. Jadi tadi waktu aku bersihin aku nggak ngevideoin gitu. Jadi ini langsung aja aku susun di dalam kulkas. Nah sebenarnya untuk telur ini sendiri nggak dibersihkan juga nggak apa-apa. Kalau waktu kita beli pas kelihatannya nampak bersih, menurut aku sih ya nggak dibersihkan juga nggak apa-apa. Tapi ini karena aku lihat banyak banget di cangkangnya itu kotorannya hitam-hitam gitu ya teman-teman. Jadi aku agak geli gitu. Jadi sekalian aja aku bersihkan gitu. Oke lanjut lagi, ini aku mau beresi pakaiannya si abang sama pakaiannya si kecil. Jadi tadi malam aku sempet nyetrika tapi belum sempat aku rapikan gitu ke dalam lemari. Nah jadi ini mau aku satukan dulu celana sama bajunya. Jadi nanti ketika waktu ngambil itu lebih gampang gitu ya teman-teman. Nah ini ada si kecil, jadi dia tiba-tiba datang minta bukakan jajanan gitu. Jadi tadi aku bukakan dulu. Nah ini udah selesai semuanya, aku susuni satu pasangan gitu teman-teman. Jadi ini langsung aja aku masukkan ke dalam lemari. Nah ini aku nyetrika hanya pakaian anak-anak aja. Untuk pakaian aku sama pak suami 2 hari yang lalu udah aku setrikain. Jadi biasanya aku itu kalau nyetrika aku cicilin gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa sekaligus gitu. Jadi biasanya kalau nyetrika pakaian anak-anak dulu, baru nanti pakaian aku, atau sebaliknya gitulah. Pokoknya intinya aku cicilin gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya semuanya. Lanjut ini mau aku kembalikan lagi tadi boxnya ke dalam lemarinya ya teman-teman. Nah ini aku angkat dulu. Ini lumayan berat ya. Ini pas aku masukkan ternyata kepenuhan gitu teman-teman. Jadi ini aku ambil beberapa potongan baju si adik, terus ini aku pindahkan ke bawah ya. Nah setelah ini lanjut aku mau nyapu di depan ya. Jadi tadi waktu aku beres-beres ruangan tamu, aku belum sempat nyapu di depan karena tadi ngeburu masak ya teman-teman. Takutnya si kecil itu rewel, jadi makanya aku cepat-cepat masak. Nah ini aku pakai sapu memang khusus untuk di luar. Jadi biasanya sapu dalam aku sendirikan, dan untuk sapu yang di luar ini juga aku sendirikan ya. Nah ini biasanya setiap hari juga aku sapuin, karena kalau nggak disapuin itu lumayan jorok banget ya teman-teman. Karena kan tiap harinya juga anak-anak itu suka jajan ya, jadi banyak remah-remahan makanan anak-anak gitu. Dan kalau nggak langsung disapu itu bakalan banyak banget semut datang ya. Jadi biasanya hampir tiap hari aku itu nyemproti di depan dekat pagar ya teman-teman, ataupun di depan dekat pintu rumah ya. Nah ini aku lanjutkan, aku mau jemurin. Jadi ini sebenarnya cuaca itu lagi mendung, terus ini sebenarnya juga lagi gerimis. Tapi ini pakainya dari kemarin ya, belum aku jemuri karena memang nggak ada panas ya teman-teman. Pokoknya beberapa hari ini tuh cuacanya hujan terus. Dan ini untuk pakaiannya juga aku double-doublekan gitu, karena kalau aku jemurin di pagar takutnya nanti bakalan hujan deras lagi dan bakalan basah lagi ya bajunya. Nah teman-teman, ini video aku udah di akhir. Di sini aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.